Halo adik-adik, senang Shalom. sekali ya hari ini Kakak Lisa bisa kembali bersama dengan adik-adik semuanya. Ya, bagaimana kabar kita semua, Delsi? Baik-baik kan? Baik dong Kak, luar biasa. Oke, Kakak Lisa juga berharap semua adik-adik yang di rumah juga dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan yang baik. Oke, kita akan mulai ibadah anak pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, Cece Delsi, boleh disebutkan tata tertibnya? Oke Kak, yang pertama harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Oh. Yang kedua, tidak boleh sambil makan ataupun main ya. Nah, itu Jadi adik-adik. yang masih pegang makanan ataupun mainan ditaruh dulu ya, dilanjutkan setelah ibadah. Sip. Nah. Yang terakhir, jangan lupa membawa Alkitab agar saat firman Tuhan tidak perlu mencari Alkitab lagi deh. Nah, itu 3 tata tertib itu segera dilaksanakan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Semua adik-adik yang manis, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik, Engkau memelihara kami sampai dengan hari ini karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami rindu mengungkapkan syukur kami lewat pujian yang kami naikkan ya Bapa. Kami juga rindu boleh beribadah walaupun semua adik-adik masih di rumah, tapi kami bersyukur punya kesempatan untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan mulai ibadah anak pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada Kakak Tanto juga, lupa tadi tidak diomong ya. Oke, Kakak Tanto akan membantu adik-adik semua. Kita mau memainkan musik untuk kita memuji Tuhan dengan sukacita. Oke, hari ini kita berbahagia ya Delsi ya. Iya dong Kak, pasti. Karena kita berbahagia, kita mau naikkan pujian itu. Aku bahagia Kakak Tanto. Mau bangkit berdiri ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosa. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Sekali lagi ya. Aku bahagia, bahagia. Semua adik-adik bergerak memuji Tuhan. Bahagia. Amin. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang jauh-jauh ya, pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut, buang ke laut, pure, buang ke laut. Sekali lagi ya, buang ke laut, pure, buang ke laut. Oke. Semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, semua kenakalan kita buang jauh-jauh ke laut. Kemana adik-adik? Ke laut. Ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Kakak Delsi, kayaknya kalau kita nyanyi terus juga waktunya habis ya. Sekarang Iya, waktunya Kak. apa? Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tapi sebelum itu kita nyanyikan
lagu dulu ya. Nah, mau menyanyi apa Kakak Delsi untuk firman Tuhan kali ini? Jadi kita akan bernyanyi lagu Apa ya? Lagu apa Kalau ya? kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik biasanya kalau mau mendengarkan firman Tuhan apa? Mari Tuhan berfirmanlah. Atau apa lagi yang satunya tadi? Firman Tuhanku ku dengar ya. Karena sudah sering kita menyanyikan lagu Mari Tuhan berfirmanlah. Kali ini kita menaikkan pujian bila firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. Adik-adik sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Firman Tuhan ku dengar. Taruh firman itu dalam hati. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tanam dalam hati adik-adik. Ku tanam di hatiku. Amin. Kami mau bertumbuh Tuhan. Ku Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Amin. Tuhan ku dengar. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ku tanam Di hatiku ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi Tuhan Kau yang menolong kami. Yesus tolong padaku. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, membimbing setiap kakak-kakak yang ada, sehingga kebenaran firman itu boleh menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Tetap duduk manis, kita mau jaga sikap untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan untuk pagi hari ini, adik-adik bisa buka bersama-sama. Kakak Lisa, aku mau pergi dulu. Loh. Aku lagi lapar ini. Pergi kemana? Aku mau makan makanan favoritku. Oh, Kakak Tanto ini Kakak Lisa masih belum selesai. Adik-adik juga di rumah kan masih mendengarkan firman Tuhan toh. Ini Kakak Tanto kok mau pergi, bagaimana ini? Tapi aku keburu lapar ini. Aku mau makan makanan kesukaanku. Enak dah. Aku mau makan bakso. Tadi kan sudah makan Kakak Tanto pagi-pagi. Pagi-pagi, sekarang ini lapar lagi. Karena tadi bukan makanan favoritku. Makanan favoritku adalah bakso. Ayo Del, kita pergi Del. Sebentar. Ini adik-adik enggak boleh dicontoh ya waktu firman Tuhan. Wong ibadah belum selesai kok minta makan seperti ini, kan bisa ditahan harusnya. Enggak, aku sudah enggak sabar, aku mau makan pokoknya. Ayo Del, kita pergi Del. Ayo. Kakak Tanto, oke, sudah, daripada mengganggu Kakak Lisa yang mau menyampaikan firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi ingat loh Kakak Tanto. Ya, apa? Ini dilihat sama adik-adik loh Kakak Tanto. Ingat apa? Tidak boleh makan yang pedes-pedes. Oh. Nanti perutnya sakit gimana? Mana makan bakso enggak pedes-pedes kan kurang mantap. Oh, nggak boleh. Coba aku nanti. Ya, yang penting aku mau pergi dulu, aku mau makan bakso. Dengar tapi lo ya, nggak boleh yang pedes-pedes. Ya, dadah. Oh, dadah. Ya sudah, dadah. Aduh adik-adik, bagaimana itu? Jangan ditiru ya. Kakak Tantonya itu pingin makan bakso.
Padahal harusnya bisa ya makannya nanti kalau ibadahnya selesai. Adik-adik enggak boleh seperti itu ya. Tidak, tidak bagus, tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, harusnya kalau adik-adik mau beribadah, sarapan dulu, sudah makan. Jadi beribadah dengan enak gitu ya, mendengar firman Tuhan, bukan perutnya sambil keroncongan ya. Oke, tidak apa-apa, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini Kakak Lisa juga mau menyampaikan firman Tuhan, cerita di Alkitab tentang seorang raja. Nah, raja kan banyak ya. Kali ini Kakak Lisa mau menyampaikan firman Tuhan tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia. Raja siapa? Uzia, tapi tulisannya bukan U-S-I-A, bukan U-Z-I-A. Raja Uzia. Raja Uzia ini waktu itu dia diangkat menjadi raja saat berumur 16 tahun. Hah? 16 tahun kan masih muda ya? Masih seperti kakak-kakak multimedia, kakak-kakak youth itu, tapi sudah menjadi raja loh. Itu buktinya bahwa kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan juga bisa pakai anak-anak muda. Tuhan juga bisa pakai anak-anak kecil seperti adik-adik loh, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, raja ini, Raja Uzia ini, dia diangkat menjadi raja waktu umur berapa tadi? 16 tahun. Nah, Tuhan memberkati karena raja ini dia raja yang takut akan Tuhan gitu ya. Ayahnya mengajarkan tuh dia takut kepada Tuhan ya. Dan akhirnya Raja Uzia ini karena dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia mentaati firman Tuhan, dia nurut pada firman Tuhan, dia diberikan apa? Banyak berkat. Akhirnya memiliki tentara yang banyak, memiliki banyak hal gitu ya, kekuatan dalam kerajaannya itu. Dan saat dia memerintah, dia banyak mengalami kemenangan-kemenangan. Tapi karena dia sangat diberkati itu, sayangnya, nah kalau sudah sayangnya itu berarti kebalikannya ya. Sayangnya raja ini menjadi tinggi hati. Siapa yang tahu tinggi hati itu apa? Hatinya tinggi Kakak Lisa? Bukan ya. Tinggi hati itu dia menjadi apa yang pintar siapa jawab? Sombong. Nah, boleh enggak kita menjadi anak yang tinggi hati, menjadi anak yang sombong? Tidak boleh. Ya, Raja Uzia ini menjadi raja yang sombong. Nah, suatu ketika, waktu itu kebiasaan bangsa Israel gitu ya, mereka mengadakan apa? Memberikan mezbah atau pembakaran ukupan. Nah, saat itu ada aturan yang boleh membakar ukupan itu hanya imam-imam yang sudah dikuduskan Tuhan, imam-imam keturunan Harun. Tapi pada suatu ketika raja siapa tadi ini yang sombong? Awalnya takut Tuhan ya, awalnya baik, tapi ternyata menjadi sombong. Raja Uzia. Raja Uzia ini suatu ketika dia pergi ke bait Allah, kemudian dia membakar ukupan itu. Harusnya tidak boleh. Kalau mungkin sekarang itu seperti bapak gembala gitu ya, pendeta yang harusnya melakukan, tapi ini raja ini melakukan gitu. Dan akhirnya ada seorang imam, dia melihat itu, loh kan harusnya tidak boleh melakukan pembakaran ukupan mezbah, pembakaran ukupan itu. Dia menegur raja siapa tadi? Raja Uzia tadi. Kan tidak boleh lakukan itu, yang boleh hanya imam-imam keturunan Harun yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi saat diingatkan seperti itu, Raja Uzia ini tadi bukannya tunduk atau dia menyadari kesalahannya, tidak. Karena dia tinggi hati seperti itu, akhirnya raja ini menjadi marah. Diingatkan malah marah. Ayo Kakak Lisa mau tanya di sini, siapa adik-adik yang seperti itu? Saat mama, papa mengingatkan, Nik, Nyo, nggak boleh gini ya, harus gini ya. Diingatkan, bukan dimarahin loh ya. Orang tua menasehati, mengingatkan. Tapi saat mendengar itu langsung adik-adik marah. Oh mama ini, papa ini, mesti gini, mesti gitu. Nah, yang diingatkan malah tambah lebih marah. Ya jadinya
mamanya yang takut sama adik-adik, papanya yang takut sama adik-adik. Gak boleh seperti itu. Ya, nanti seperti Raja Uzia ini diingatkan harusnya begini yang betul, malah marah gitu ya. Karena marah-marah itu tiba-tiba Tuhan kan tahu, setiap apapun yang terjadi Tuhan itu tahu. Kalau adik-adik juga memberontak sama orang tua, melawan orang tua, Tuhan juga melihat loh. Nah, seperti yang dialami Raja Uzia ini karena dia marah saat diingatkan, akhirnya Tuhan memberikan apa? Hukuman. Tiba-tiba ada kusta di dahinya ini. Dahinya kena kusta gitu ya, dan semua tubuhnya kena kusta gitu ya. Nah, karena dia kena kusta, adik-adik tahu kalau dulu orang sakit kusta itu tidak boleh dekat-dekat sama orang yang lain ya. Harus disingkirkan. Akhirnya raja ini yang dulunya diberkati oleh Tuhan harus disingkirkan jauh dari tempat kerajaan itu, dan dia menderita kusta sampai meninggal. Wah, hukuman Tuhan tidak main-main ya. Nah, adik-adik tahu dari kisah tadi itu, Raja Uzia ini sebenarnya tahu kalau membakar ungkupan itu tidak boleh, harus tunggu imam, tapi dia tetap melakukan itu. Nah, itu akibatnya dia dihukum karena dia sudah tahu sesuatu itu tidak boleh dilakukan, tapi tetap dilakukan. Oleh karena itu kita belajar untuk pagi hari ini dari apa yang adik-adik dengar tadi dari kisah firman Tuhan ini. Kalau kita tahu sesuatu itu tidak boleh dilakukan, tapi kita melanggarnya dan kita melakukannya, itu tidak boleh, pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Ya, itu kita belajar untuk taat. Itu namanya penguasaan diri. Kita kan masih belajar tentang buah-buah roh ya. Minggu-minggu yang lalu sudah berapa? Kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sudah kelemah lembutan, sudah minggu yang lalu. Yang hari ini tinggal penguasaan diri. Kita sampai di buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Raja Uzia tadi dihukum Tuhan karena dia tidak punya penguasaan diri. Saat diingatkan dia marah-marah, dia tahu tidak boleh membakar ungkupan, dia melakukan itu karena tidak punya penguasaan diri. Nah, adik-adik juga di rumah harus belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tidak marah-marah. Kalau adik-adik tahu ini harus dilakukan, ya harus dilakukan. Kalau ini tidak boleh dilakukan, ya jangan dilakukan. Seperti itu ya. Untuk adik-adik yang ingin tahu kisah lengkapnya bisa dibuka bersama-sama Alkitabnya, ayo disiapkan. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Itu panjang kisahnya tentang Raja Uzia. Ya, bagaimana Raja Uzia ini tadi semula diberkati sampai akhirnya dia dihukum Tuhan karena tidak memiliki penguasaan diri. Nah, itu bahan firman Tuhan untuk hari ini, 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Nah, ayat mas untuk hari ini, untuk adik-adik yang biasanya menghafalkan ayat mas, Kakak Lisa senang. Adik-adik begitu dengar, karena Kakak Lisa kan juga tahu waktunya kapan sekolah minggunya selesai ya, online-nya selesai, langsung ada yang WA ke Kakak Lisa gitu ya. Ayat mas hari ini bunyinya gini. Voice note itu hebat. Nah, tetap dilakukan itu ya dengan setia. Kita baca bersama-sama, buka bersama-sama dalam Amsal 16. Kakak Lisa tunggu. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Kakak Lisa bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini panjang sekali Kakak Lisa. Ya, Kakak Lisa mau ambil yang A aja ya. Jadi Amsal 16 ayat 32a. Kita baca bersama-sama. Orang yang sabar melebihi seorang apa? Pahlawan. Ya, itu dihafalkan ayat emasnya. Jadi ayat kita untuk pagi hari ini. Oke, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kakak Lisa berharap adik-adik bisa mendapatkan
berkat yang baru untuk hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Aduh, Loh, sakit. loh, kenapa Kakak Santo? Sakit perut. Oh, sakit perut. Loh, kenapa? Tadi habis makan bakso tadi enak sekali. Terus? Tadi kan pesan apa ya? Nah, pasti ini makan cabenya ya, makan sambelnya ya. Iya, tadi kasih sambelnya habis, enak banget. Waduh, adik-adik ini Kakak Tanto ini gimana sih? Wong sudah dikasih tahu ndak boleh makan sambel, tetap makan sambel. Akibatnya apa? Sakit perut. Nah, makanya barusan lo Kakak Lisa menyampaikan firman tentang penguasaan diri. Berarti Kakak Tanto ini penguasaan dirinya bagaimana? Bagus atau jelek? Ketahuan deh. Makanya tidak boleh kalau tahu sesuatu yang salah jangan dilanggar. Harus bisa apa Kakak Tanto menguasai diri. Iya, Kakak Lisa minta maaf, mulai hari ini aku mau belajar menguasai diriku. Apa yang aku sukai nggak boleh banyak-banyak. Kalau nggak boleh ya aku nggak lakukan. Nah, adik-adik juga kalau mungkin ada yang merasa iya ya selama ini aku belum bisa menguasai diri, minta maaf sama papa, minta maaf sama mama, Ma, aku tidak ulangi lagi. Itu baru anak hebat. Iya. Oke, karena Kakak Tanto sudah minta maaf, Kakak Lisa juga menguasai diri untuk tidak marah-marah. Iya, untuk itu kita mau berdoa dulu ya Kakak. Nah, berdoa dulu. Setelah itu kita mau menyanyi bersama-sama sekali lagi ya. Ayo kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Tutup mata sekali lagi. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk hal yang baru yang Kau ajarkan untuk kami, untuk adik-adik semuanya, untuk bisa menguasai diri dalam segala situasi. Ajar kami bisa lebih sabar, lebih tunduk kepada orang tua, lebih menguasai emosi kami, menguasai diri kami, menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati ibadah kami juga untuk pagi hari ini. Adik-adik semua yang ada di rumah, berikan kesehatan buat mereka ya Bapa. Berikan damai sejahtera dan perlindungan-Mu untuk mereka. Cukupkan semua adik-adik dalam apa yang mereka butuhkan. Berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat apa yang kami pelajari dari buah-buah roh yang sudah kami pelajari semuanya, biarlah itu boleh bertumbuh subur dalam hati kami, dan itu boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk seluruh keberadaan adik-adik semua yang di rumah. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena hari ini kita sudah sampai di buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri, berarti sudah lengkap 9 buah roh ya. Kasih, sukacita dan seterusnya sampai penguasaan diri. Kita mau menyanyi bersama-sama ya. Pujian ini pasti sudah hafal, karena setiap kali pujian ini dinaikkan ya. Cece Delsi boleh memimpin. Oke, jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu Buah-Buah Roh Kudus. Ya, musik. Goyang semua yuk, berdiri lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Kapan adik-adik? Setiap hari. Oke, selesailah ibadah anak pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.